Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Astuti dari kelas C9 Manajemen dengan NPM 101214440. Di sini saya akan mengulas mata kuliah Pendidikan Agama Islam tentang materi Marifatul Insan untuk memenuhi penilaian evaluasi tengah semester. Materi pertama yaitu Marifatul Insan. Definisi manusia. Manusia yaitu salah satu makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang memiliki peranan penting dalam kehidupan di muka bumi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dan kepada para malaikat sujudlah kamu, kepada Adam maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan ia termasuk golongan orang-orang kafir." Yang pertama, dari tanah. Allah menjelaskan dalam kitab sucinya bahwa manusia diciptakan dari tanah. Sesudah itu dibentuknya azal kematianmu dan ada lagi suatu ajal pada sisinya tentang berbangkit. Quran Surat Al-An'am ayat 2. Yang kedua, ruh. Ruh merupakan zat yang tak terlihat, tetapi hakikat ruh itu terasa eksistensinya. Dalam jiwa manusia, fungsi utama ruh yaitu merasakan, meyakini, menghendaki, memutuskan. Mengenai ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang isinya kemudian dia menyempurnakan dan meniupkan ke dalam ruh ciptaan dan dia menjadikan bagi kamu pendengaran, penglihatan, hati, dan kamu sekali bersyukur. Unsur manusia. Manusia tersusun dalam unsur bumi dan unsur langit. Pada manusia disimbolkan dengan 3 unsur. Yang pertama kolbu atau hati. Kolbu pada dasarnya memiliki makna ganda, adapun makna secara syariah dan hakikiyah. Secara syariah diartikan sebagai segumpal daging yang mana baik buruknya akan menerima dampal besar secara lughawiyah. Kolbu artinya sebuah organ yang bersifat sir atau tidak berwujud. Poin selanjutnya yaitu bebas memilih. Allah memberikan kebebasan kepada manusia untuk memilih jalan, yaitu yang lurus, taat kepada Allah saat kamu lemah dan berselisih dalam urusan itu dan mendurhakai perintah Rasulullah SAW. Sesudah Allah memperlihatkan kepadamu apa yang kamu sukai. Quran Surat Al-Imran ayat 152. Dan manusia diberi akal, manusia menjadi jasad. Selanjutnya yaitu amanah manusia. Dalam memikul amanah ini, manusia terbagi menjadi 3 golongan. Yang satu, kaum munafik yang menyampaikan dirinya bahwa mereka melaksanakannya baik lahir maupun batin, padahal tidak. Yang kedua, kaum musyrik, yaitu tidak melaksanakannya sama sekali baik lahir maupun batin. Dan yang ketiga, kaum mukmin yang melaksanakannya baik lahir maupun batin. Amanah khalifah atau kepemimpinan di muka bumi ini. Tugas khalifah fil ardi yaitu menegakkan hak dan keadilan bumi, bersihkan alam ini dari perbuatan najis, syirik, fasik, serta meninggikan kalimat Allah. Yang berikutnya yaitu balasan berkenaan dengan surat An-Nahl ayat 97, bahwasannya siapa yang mengerjakan amal soleh maka sesungguhnya kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik dengan pahala yang lebih baik. Bagi orang yang ingkar kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, azab yang keras setimpal dengannya. Untuk materi selanjutnya yaitu hakikat manusia. Sebagai manusia, kita harus memahami hakikat kehidupan kita selalu. Manusia diciptakan atas fitrah sebagaimana makhluk-makhluk lainnya. Manusia tidak mengetahui. Adapun yang kedua, manusia diciptakan oleh Allah dalam keadaan yang lemah ataupun daib, hendak memberikan keringanan padamu karena manusia diciptakan bersifat lemah. Quran Surat An-Nisa ayat 28. Yang ketiga, manusia diciptakan dalam keadaan bodoh atau tidak tahu. Allah menciptakan manusia hanya untuk beribadah kepadanya, dan seorang tidak mungkin bisa beribadah dengan baik dan benar kecuali setelah ia memiliki ilmunya. Sebab beribadah dengan kebodohan hanya akan melahirkan kesesatan, dan berilmu namun tidak diamalkan hanya akan menimbulkan memurkakan Allah padanya.
Yang selanjutnya, manusia diciptakan dalam keadaan fakir atau disebut butuh. Manusia diciptakan oleh Allah Ta'ala dalam keadaan tidak memiliki apapun. Sesuatu maha terpuji. Quran Surat Al-Fatir ayat 15. Poin selanjutnya yaitu dimuliakan. Manusia satu-satunya makhluk Allah yang dimuliakan dari makhluk yang lain. Dengan ditiupkannya ruh ke dalam tubuhnya dan dia menjadikan pendengaran, penglihatan, hati, dan ditundukkan alam padanya. Manusia juga dibebani tanggung jawab, yaitu ibadah dan khilafah atau menjadi pemimpin. Yang keempat, bebas memilih. Manusia yaitu makhluk yang diberikan pilihan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Allah menunjukkan dua jalan bagi manusia, baik itu jalan kebajikan ataupun jalan kejahatan. Setelah manusia memilih jalannya masing-masing, manusia akan dihadapkan balasan atau pertanggungjawaban. Ayat 32 tentang neraka. Untuk materi selanjutnya tentang takotul insan atau disebut dengan potensi manusia. Potensi yaitu kemampuan yang mempunyai keinginan untuk dikembangkan, kekuatan, kesanggupan. Menurut pandangan Islam, potensi manusia yaitu suatu anugerah yang Allah berikan karena Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sangat sempurna. Potensi diberikan Allah pada manusia meliputi potensi pendengaran, penglihatan, dan hati. Yaitu al-masyuliyah atau tanggung jawab. Tanggung jawab itu kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja ataupun tidak disengaja. Selanjutnya, al-amanah atau sikap amanah. Sikap amanah merupakan sesuatu yang dipercayakan untuk dijaga, dilindungi, dan dilaksanakan. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 4. Ayat tersebut menerangkan bahwa mereka yang diberi kekuasaan di muka hendaknya memperhatikan hal berikut. Mendirikan sholat pada setiap waktu yang telah ditentukan sesuai yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, menunaikan zakat. Yang ketiga, menyuruh manusia berbuat ma'ruf. Dan poin selanjutnya yaitu al-hiyanat. Bagi manusia yang memiliki sikap hianat, maka Allah Ta'ala akan mengajab dan menghinakannya. Kal anam, bagaikan manusia, binatang ternak. Yang kedua, kal kalbi, bagaikan anjing. Yang ketiga, kal kirdi, seperti monyet atau babi. Yang keempat, kal kasabi, seperti kayu. Dan yang kelima, kal hijarah, seperti batu. Yang keenam, kal himar, seperti keledai. Dan terakhir, kal ankabut, seperti laba-laba. Untuk materi selanjutnya yaitu nafsul insan. Nafsul insan atau jiwa manusia. Jiwa berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya benih kehidupan. Dalam berbagai agama dan filsafat, jiwa yaitu bagian yang bukan jasmaniah atau imaterial dari seseorang. Jiwa dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah nafs, merupakan suatu kata yang memiliki arti banyak sehingga harus dipahami sesuai dengan penggunaannya. Nafs juga dalam Al-Quran diartikan sebagai jiwa yang memiliki eksistensi dan hakikat. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 45, diartikan bahwa kami telah menetapkan terhadap mereka di dalamnya At-Taurat, bahwasannya jiwa dibalas dengan jiwa. Yang kedua, itu nyawa yang menyebabkan adanya kehidupan. Dijelaskan dalam Quran Surat Al-An'am 93 berisikan para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu, di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Poin ketiga, sifat pada manusia yang memiliki kecenderungan pada kebaikan dan kejahatan. Poin keempat, sifat pada diri manusia berupa perasaan dan indera yang ditinggalkan ketika ia tertidur. Tertulis dalam Quran Surat Az-Zumar ayat 42, diartikan Allah memegang jiwa orang ketika matinya dan diartikan sebagai suatu keadaan dalam diri manusia itu sendiri dari sadar dan alam tidak sadar. Nafsu manusia dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu nafsu mutmainah, merupakan jiwa yang telah
mendapat ketenangan, telah sanggup untuk menerima cahaya kebenaran, juga jiwa yang telah mampu menolak menikmati kemewahan dunia dan tidak bisa dipengaruhi oleh hal tersebut. Yang kedua, jiwa yang aruh, qalbu azam dan akal tarik menarik dengan di al-hawa, syahwat, kecenderungan, hayalan dan keinginan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa yang artinya maka dalam keadaan ragu-ragu antara yang demikian, iman atau kafir, tidak masuk pada golongan ini. Orang-orang beriman dan tidak pula pada golongan itu orang-orang kafir, maka kamu sekali tidak akan mendapat jalan untuk memberi petunjuk baginya. Yang ketiga, jiwa yang dikendalikan oleh hawa dan berorientasi syahwat akan mengalami kerugian yang besar karena ia diibaratkan sesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.